Roh, ya, jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya cantelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada teh. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai hai, nggak ngerti dia, nggak paham dia. Kenapa? Nggak ada roh. Gitu. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia nggak akan kaget. Meskipun itu ada cewek, itu ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, nggak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh di Ghazali dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada qalb. Jadi qalb ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada qalb fisik, ada qalb non fisik. Qalb fisik itu yang kamu sebut jantung. Qalb non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi, dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja. Raja itu yang ngatur. Cuma penentunya qalb. Kadang-kadang akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau qalb tidak bisa ditipu. Nurani. Manusia bukan manusia, ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal, itu kuncinya ada di qalb, bukan di akal. Karena kalau akal, mursal pun bisa dicarikan dalilnya. Tapi kalau nurani nggak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimut apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodoh wae. Kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu qalb. Makanya ala inna fil jasadi mudghatun idza soluhat soluhal jasadu kulluh, dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu qalb. Makanya kita selalu disuruh berdoa ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Qalb itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu qalb. Di luar qalb ada nafs. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangnya nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu nggak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainnah. Kalau belum mutmainnah kamu gak akan bisa ketemu Allah. Gak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat, ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau gak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu ya, tapi tidak dibiarkan. Harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal, misalnya jangan makan banyak-banyak. Kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri.
Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temanmu belum makan sejak pagi, itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis, ya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainah. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Pacarannya liar, sakarepmu, sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela? Akalmu juga diam-diam bilang nggak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya, coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikad sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu.